Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bang Sintong, kabarnya gimana? Luar biasa Kak. Kak sendiri gimana? Kakak luar biasa. Nah, kali ini kakak bersama Bang Sintong juga ditemani oleh ada Bang Fendi Purba untuk musik kali ini. Nah, kakak mengundang kalian semuanya untuk semangat sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi dengan pertama kali kita bersaat teduh. Kalian sudah berdiri semuanya? Kalau masih ada yang belum berdiri, masih ada yang duduk. Ayo, cepat. Ayo berdiri yuk. Sudah berdiri semuanya ya? Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kakak mengundang kalian semuanya. Bisa ajak juga orang tua kalian, abang dan kakak atau saudara-saudara kalian yang ada di rumah untuk bernyanyi. Yang pertama, selamat pagi Tuhan sama aledongan. Aha, aha, aha. Oke? Sudah siap semuanya? Kita bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Alebonga, aha, aha, aha. Eta ita, tu dia, tu dia. Gereja Boloni masih sekolah mingguin betama aledonga. Sekali lagi, kita bernyanyi sama-sama. Aledonga, aha, aha, aha. Beta ita, tu dia, tu dia. Tu gereja Boloni masih sekolah mingguin betama aledonga. Nah, adik-adik semua, mari sebelum kita memulai ibadah kita akan memulai dengan doa pembuka ya. Adik-adik semua, lipat tangan, disiapkan hati dan pikirannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu kepada kami di sepanjang hidup ini. Ya Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau hadir di ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau sertai kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tak lupa Tuhan Kau juga berkati abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Abang pendeta dan semua sintua di gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di atas segalanya Tuhan kami mohon ampun segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Kali ini Kak Devi akan menemani adik-adik untuk ayat hafalan. Sebelum Kak Devi membacakan ayat hafalan kita hari ini, yuk kita lihat dulu cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan di minggu lalu. Check it out. Shalom kakak berskala minggu, aku Trisa, Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam kakak bang. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Namaku Hatta Syahaan. 1 Timotius. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Shalom abang kakak guru skala minggu, nama saya Argates Matupang kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah sebab engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam sehat. Salam, nama saya Nigali Kikandria Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam sehat dan memberkati. Dadah. Salam, nama kakak Felis Karpuba. 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom kakak sekolah minggu. Hai, nama saya Sermelani Boris Mamora, kelas 4 Horong 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Dadah. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Guru Purba, kelas 2B. Lorong 1, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Halo semuanya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, salam sehat. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Ganta Nanang dari Hongkong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Salam sehat semua. Amin. Shalom, nama saya Nikus Nambila, Lorong 3, ayat hafalan sekolah minggu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam sehat. Shalom, selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Santa Kaskis Tahu Bolon. Goreng 1, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Nadi Regina Siahaan, Horong 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Terima kasih, salam sehat, dadah. Nah, adik-adik, itu tadi kan cuplikan yang sudah adik-adik kumpulkan ayat hafalan pada minggu lalu. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, good. Yuk kita buka Alkitab kita dari Amsal 22 ayat 6.
Sudah? Yang belum? Coba dibuka dari Amsal 22 ayat 6. Kakak bacakan ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kakak ulangi sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang kakak bacakan untuk minggu ini. Nah, adik-adik jangan lupa mengumpulkan sebanyak-banyaknya ya adik-adik, biar lebih semangat lagi kita untuk beribadah, terlebih untuk ayat hafalan. Oke, kakak tunggu pengumpulannya terakhir hari apa? Good, hari Rabu. Oke, bisa dikumpulkan lewat WA sektor, bisa dikumpulkan lewat media sosial, Instagram, SM HKBP Lontar Surabaya, ataupun bisa lewat Facebook HKBP Lontar Surabaya. Oke, di sini dulu untuk ayat hafalan yang kakak bacakan. Sampai ketemu minggu depan. See you. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang di rumah dan juga untuk orang tua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua ya. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Kak Siska Simangunsong. Tapi di pagi hari ini Kak Siska harus pamit undur diri dari Sekolah Minggu HKBP Lontar, karena mulai hari Senin ini Kak Siska harus pindah tugas dinas ke Jakarta. Nggak terasa ya, Kak Siska sudah melayani di Sekolah Minggu selama kurang lebih 6 tahun. Kak Siska mau mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk orang tua yang di rumah, untuk adik-adik, kalau selama melayani di HKBP Lontar, di Sekolah Minggu HKBP Lontar, Kak Siska pernah ada salah ataupun ada yang kurang berkenan di hati adik-adik dan juga orang tua. Kak Siska berdoa dan berharap untuk adik-adik Sekolah Minggu HKBP Lontar agar tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetap semangat beribadah dan juga berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, walaupun kita beribadah masih secara online di rumah dan juga streaming, jangan pernah bersedih, harus tetap semangat, karena walaupun dimanapun kita berada, kita memuliakan memuji nama Tuhan, Tuhan pasti sangat senang kepada adik-adik semuanya. Nah, mudah-mudahan kakak juga berdoa, mudah-mudahan adik-adik Sekolah Minggu HKBP Lontar tetap menjadi kebanggaan orang tua, terutama kebanggaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, nanti kalau misalnya Kak Siska lagi liburan ke Surabaya, nanti kalau misalnya kita berpapasan ataupun bertemu, jangan sungkan ya untuk menyapa Kak Siska. Kak Siska juga pasti sangat senang kalau bisa bertemu lagi dengan adik-adik Sekolah Minggu HKBP Lontar. Nah, sekian dulu dari Kak Siska. Kak Siska juga berdoa semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang di kemudian hari. Semoga adik-adik dan juga orang tua tetap diberikan kesehatan. Doakan Kak Siska juga ya di sini. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia adik-adik ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Devi Sitorus. Nah, kakak harapkan kalian semuanya segera mengumpulkan ya sesuai dengan deadline yang sudah disampaikan oleh Kak Devi. Kali ini kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan nanti versi bahasa Inggrisnya. Yesus sayang pada
Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa, kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita, walaupun kita sekarang masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Amang akan membacakan untuk kita semua dan marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu, dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawabannya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak rindu untuk beribadah di gereja? Ayo, Amang yakin, Amang percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar sekarang pasti rindu untuk beribadah, untuk datang bersekolah minggu di gereja. Apalagi sekarang gedung sekolah minggu itu sudah hampir 2 tahun tidak dijalani, tidak dilihat oleh anak-anak sekolah minggu, tidak lagi bersama-sama di sana untuk bernyanyi bersama, untuk berdoa bersama, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang setiap minggu disampaikan oleh guru sekolah minggu atau amang pendeta. Sekali lagi, amang yakin dan percaya semua anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang sekarang beribadah, yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, pasti merindukan yang namanya sekolah minggu
di gereja. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, dan berdoalah dan bermohonlah kepada Tuhan supaya keadaan kita COVID ini semakin mereda, dan anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan kembali dapat dengan ceria, kembali dapat dengan bersuka cita, kembali bergembira, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu, bertemu dengan Amang Parhalado, bertemu dengan Amang Pendeta, bertemu juga dengan teman-teman sekolah minggu yang lain untuk beribadah memuji Tuhan. Berarti intinya betapa indahnya, betapa berbahagianya ketika kita bisa datang ke bait Tuhan atau ke gereja. Berarti kalau gereja di rumah itu gak gereja Amang Pendeta, tetap gereja. Tetap kita mendengarkan firman Tuhan, tetap kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu yang Amang katakan tadi, betapa indahnya jika kita kembali dapat beribadah di gereja. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan hari ini. Apa diceritakan di sana? Diceritakan, digambarkan bagaimana dulu setiap tahun orang tua Yesus, Yusuf dan Maria itu setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi apa dikatakan? Ternyata Yesus ketika berumur 12 tahun, dia baru diperkenankan untuk datang beribadah atau datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Berarti artinya sebelum berusia 12 tahun, dulu anak-anak di orang-orang Yahudi tidak bisa atau tidak dapat beribadah di bait suci karena belum cukup umur, katanya begitu. Tapi kita lihatlah dulu firman Tuhan pada hari ini. Ketika Yesus sudah berumur 12 tahun, lalu dia diajak oleh orang tuanya untuk beribadah bersama-sama. Setelah selesai perayaan itu, orang tuanya pulang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Nah, tetapi ketika perjalanan pulang itu, orang tuanya mulai mencari-cari. Loh, di mana ini Yesus? Dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Tapi ada perasaan mereka mengatakan, barangkali Yesus itu sedang dengan atau bersama-sama dengan orang lain yang satu rombongan dengan mereka. Tapi ketika mereka mencari dan mencari, tapi mereka tidak bertemu, tidak menemukan Yesus, mereka mulai cemas. Lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ketika mereka sampai di sana, ketika mereka telah berada di bait suci, ternyata apa yang terjadi? Yesus ada dengan orang-orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Ayat 46, Amang bacakan untuk kita. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bayanginlah itu. Berarti umur 12 tahun Yesus, Tuhan kita itu ketika dia masih kecil sudah rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, gimana anak-anak sekolah minggu? Siapa yang rindu? Siapa yang rajin? Siapa yang suka membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Jangan-jangan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Amang ini semua lebih suka main TikTok. Jangan-jangan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Amang ini semua lebih suka dia hanya menonton YouTube. Jangan-jangan sekarang anak-anak sekolah minggu ini, anak-anak Amang ini lebih suka dia hanya melihat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi lihat, Yesus tadi dikatakan dia rajin mendengarkan dan bahkan banyak bertanya tentang firman Tuhan kepada alim ulama. Nah, Amang mau ajak sekolah minggu HKBP Lontar, ayo
Mari kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap rindu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebab itu makanan kita sehari-hari. Sebab itu adalah seperti orang yang makan, itu kan makan itu berapa kali makan? Kalau yang normal makan pagi, makan siang, makan sore atau malam, berarti 3 kali. Nah, berapa kali kita membaca firman Tuhan? Apakah kita setiap hari membaca firman Tuhan atau hanya sekali seminggu atau sama sekali tidak pernah membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan? Nah, lihatlah. Hari ini yang pertama anak-anakku yang amang sayangi, yang amang cintai dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, mari seperti Yesus waktu dia masih kecil. Dia sudah rajin mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan yang namanya kabar kesukaan itu. Ya kan? Jadi coba. Siapa yang bisa misalnya yang tahu ada kan ayat-ayat kesenangan. Ayat-ayat Alkitab yang paling disukai oleh anak-anak sekolah minggu. Jangan hanya menghafal nama-nama artis. Jangan hanya menghafal nama-nama pemain-pemain bintang film. Jangan hanya menghafal yang namanya jalan atau tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat makan. Oh enggak. Tapi coba dulu, bagaimana kita selalu rindu mendengarkan atau bahkan mengingat yang namanya firman Tuhan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekolah minggu rindu ke rumah Tuhan. Apa tadi kata orang tua Yesus ayat yang ke-48? Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari aku? Tapi apa katanya dalam ayat 49? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Berarti ada kerinduan untuk tinggal di rumah Tuhan. Tadi kan Amang sampaikan di awal cerita ini. Siapa di antara kita yang rindu? Tapi ini ngomong-ngomong loh. Sudah ada Amang lihat beberapa anak-anak sekolah minggu yang sudah nggak tahan lagi untuk tidak beribadah, untuk tidak bergereja di gereja. Lalu dia bilang sama papanya, sama mamanya, Pak, Ma, aku mau ke gereja dulu, walaupun nanti dimarahi. Lalu dia asik mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja HKBP Lontar. Ya, apa artinya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Anak-anak yang Amang sayangi. Yuk, mari kita terus menerus. Aduh, kapanlah aku Tuhan bisa beribadah kembali. Berarti ada kerinduan. Sama seperti kalian rindu bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Sudah hampir 2 tahun tuh gak bertemu dengan teman-teman di sekolah. Maka kerinduan itu juga yang harus kalian tunjukkan ketika berindu untuk bertemu dengan Tuhan di gereja setiap minggunya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, dikatakan ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia bertambah besar, dia bertambah hikmatnya. Maka anak-anak sekolah minggu juga, kalaulah boleh semakin bertambah besar, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah besar dalam Tuhan, bukan hanya bertambah secara badannya, bukan hanya bertambah secara tubuhnya, tapi bertambah pengetahuan akan firman Tuhan. Maka caranya adalah supaya kita semakin bertambah, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ada satu lagu yang mengatakan begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau besar, kalau mau hebat, kalau mau menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan, baca kitab suci. Berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan itulah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Jadi anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah kita itu baik. Yang dia memberkati kita. Dia selalu mengasihi kita. Dia tetap mengasihi anak-anak sekolah minggu.
Oleh karena itu kalian juga, kita juga, Amang juga, sekolah minggu juga, semua kita juga harus mengasihi Tuhan. Semakin rajin mendengarkan firman Tuhan, semakin rajin untuk memuliakan namanya, dan bahkan selalu hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Dan itu semua bisa kita terima ketika kita rajin mendengarkan firman-Nya. Di mana? Bisa di gereja yang akan kita rindukan akan bertemu. Kita juga bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun sampai sekarang kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang menguatkan. Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada anak-anakku sekolah minggu yang tetap beribadah dari rumah masing-masing pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Di mana kami boleh belajar untuk semakin bertumbuh, semakin hidup menjadi anak-anak Tuhan di dalam kasih yang daripada Engkau. Berkati kami Bapa, secara khusus anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar ini, mereka semakin merindukan akan firman-Mu sebagai sumber kehidupan dalam hidup mereka setiap hari. Engkau tolong mereka, Engkau jagai dalam setiap perjalanan hidupnya. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini semakin mendekatkan diri kepadamu, walaupun sampai saat ini tidak dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini karena kondisi pandemi COVID-19, tapi kerinduan itu memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, tetap kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua semakin mengerti dan dapat mendengarkan dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji Engkau Bapa. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itu dia adik-adik firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Kakak mengundang kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kalian juga mempersiapkan persembahannya ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersukacita, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.